Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Baik, kita sebelum lanjut masih ada permintaan dari Sahibul Hajah untuk memberikan sepatah dua patah kata dek kasih para hadirin para hadirat. Makin gereng lagi dimin, tenang dimin, dikit lanjut salawajan ki. Siap? Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat, saya beden kaula amal jiaki. Pencak silat atau olahraga yang lain termasuk pencak silat ini merupakan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Orang mukmin sekuat, sesehat, seseger lebih Allah cintai daripada seorang mukmin yang lemes, sekedur. Karena para hadirin, para hadirat, nalikana badan nika sehat, jiwa raga ini sehat, jasmani sehat, zahir sehat, batin sehat, maka ibadah ke Allah juga bakal sehat. Makanya kenapa dalam Islam itu olahraga itu dianjurkan. Karena masehat ke badan, maseger ke badan. Termasuk pencak silat ini juga merupakan bagian dari seni bela diri yang nanti bisa mengeluarkan keringat, yang juga bisa untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang berbahaya. Jadi pesan beten kaulah, ketika sampean punya sebuah ilmu dalam sebuah persilatan, jadikan itu hal-hal yang sekiranya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lah. Bukan dalam rangka untuk pamer, bukan dalam rangka untuk koangkuan, bukan dalam rangka untuk kartokaran. Karena pesannya Rasulullah bagi para pendekar-pendekar silat, apa kata Rasulullah? Laisa syadid bisur'ah, walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seorang pendekar yang sejati adalah bukan seorang pendekar yang sedikit-sedikit atokar bertarung, kemudian titik orang seangko, orang yang kejam, bukan. Walakinna syadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seorang pendekar yang sejati adalah seorang pendekar yang bisa menguasai amarahnya ketika dia sedang marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang sulit. Ini yang sulit. Bagaimana caranya kita bisa mengendalikan marah kita, nafsu kita. Sehingga saya harap para pendekar-pendekar PSHT ini menjadi pendekar yang benar-benar bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Amin. Allahumma amin ya rabbal amin ya mujibas sa'ilin. Ustaz Saiful Bahari, saya dulu pernah ikut pencak silat, tapi kalau saya itu ikutnya taekwondo. Dulu pernah ikut taekwondo waktu di Pondok Pesantren Lirboyo. Begitu. Kalau taekwondo itu kan kalau tidak salah lebih kepada tekniknya itu kaki. Kalau PSHT kenapa? Setuju nah. Berarti tangan juga main, kaki juga main kaki. Berarti dengan pendekar sejati, tepuk tangan untuk PSHT. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang paling penting pesan dari Ustaz Saiful Bahari tadi adalah bagaimana para pendekar PSHT ini juga menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, pecinta salawat. Ini buktinya adalah malam hari ini bagaimana PSHT menunjukkan konsistensinya dalam bersolawat, dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajak seluruh para masyarakat as-salawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ilmu yang didapatkan oleh para pendekar-pendekar PSHT ini untuk terus dilestarikan, untuk terus dijaga, karena ini merupakan kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu pencak silat yang tidak dimiliki oleh negara-negara manapun. Modabi Wushu, Taekwondo ini kan dari Korea.
Tapi kalau pencak silat ini merupakan budaya yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Leres ini. Asli dari Indonesia. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau dulu ada angling dharma, ada wiro sableng dan sebagainya, ada nenek lampir dan juga pendekar-pendekar lainnya, yang mana pejuang-pejuang kita pendekar semuanya, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro dan pangeran-pangeran pejuang yang lainnya adalah merupakan pendekar. Jadi itu merupakan selain juga seni bela diri, ini juga merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga nikah perlu untuk dipertahankan ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para hadirin, para hadirat, sebeten kaula amal jiaki abali ka hadis kala bahwa memang kita ini lebih disukai oleh Allah ketika kita itu menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Benih titi orang-orang seketur, orang selemes, orang selembek. Tapi justru kita harus menjadi orang yang kokoh, yang kuat. Mali abe nikah titi orang-orang si kasokani, si cintai sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi hadis yang kedua adalah bagaimana kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang sabar. Bukan berarti ketika kita memiliki seni bela diri, andi silat tertentu, andi kemudian gerakan-gerakan tertentu kemudian digunakan dengan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Ini saya yakin salah, tak benar. Jangan gunakan untuk buat pamer-pameran, buat sombong-sombongan, karena ini ke ilmu, ada sanatnya. Teknik-teknik dalam pencak silat itu juga ada sanatnya. Tidak kok moro-moro pak akabaiti bi punten bede sanat, bede terakat, bede kurunah, bede ijazanah. Saya ke ini jangan sampai disalahgunakan. Tapi justru gunakan pencak-pencak silat atau ilmu-ilmu yang sampai dapatkan panikah untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Sehingga ilmu silat yang telah kita dapatkan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh umat dan oleh sejauh para masyarakat secara umum. Karena apa? Tabun kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling utama ni ke orang yang paling banyak manfaat ke masyarakat, ke orang lain, dekat datang ke umat Islam. Dengan tenaga yang dimiliki, dengan kekuatan yang dimiliki, mungkin bisa membantu dalam hal-hal saya kebutuh bi masyarakat, bisa aventoh ketika kebutuh bi masyarakat, bisa ikut andil ketika berkebutuhan masyarakat, sehingga apa? Bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Para hadirin, para hadirat, sebeten kaula amul jiaki. Kemudian bagaimana yang paling penting, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Benih titi orang-orang si angko. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nikah sudah bolak-balik asilat apencak sampai bodoh situng orang nikah sampai dijatuhkan oleh kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu badannya sedeng, tapi beliau juga mampu untuk menjatuhkan musuhnya dalam medan peperangan atau medan pertengkaran persilatan. Sehingga kanjeng Nabi ini meskipun oleh Allah diberikan kelebihan dalam tenaga, kelebihan dalam sakabina, tapi tidak menggunakan dengan semena-mena. Beni pasko karena engkau ya Nabi na Allah, utusna Allah, makhluk paling dicintai bi Allah, engkau pah langsung semena-mena. Tapi orang itu kalah punten. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi orang yang sabar, tetap menjadi orang yang tawadhu, tetap menjadi seorang insan yang rahmatan lil alamin. Ini kisah paling penting. Jadi bagaimana seluruh pendekar-pendekar PS1 ini juga bisa ngopeni
bisa merangkul, bisa aja deka sakapina orang-orang yang membutuhkan dekat perjuangan, dekat kebentuan panceringan satu jenis keadintah. Para hadirin, para hadirat sifatan kaula amal jiaki, dalam Quran itu disebutkan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya Muhammad, kalau benar rahmat si bengkok beki kambaan lintalahum maka belas orang yang sekitar ambaan diri. Mun emban Muhammad keras angko atau kata meloloh, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik, maka sekitar ambaan diri bekal angko, bekal keras kambaan, bekal kasar kambaan. Makanya mestinya itu semakin sampian nikah tinggi ilmunya maka semakin tawadu orangnya. Semakin tinggi tingkatan sabuknya atau silatnya maka semakin tawadu orangnya. Ini yang paling penting. Sehingga man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang tawadu bakal yangka derajat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Ustaz Saiful Bahri kita bahwa para anggota-anggota PSHT ini untuk menjalin keakraban dan persaudaraan. Ini yang paling penting. Jadi selain juga ajar bela diri, pencak sidat, yang paling penting bagaimana bisa nambah kancah. Bisa nambah kancah, nambah ukhuwah Islamiyah. Saya dari PSHT Sumeneb, sareng PSHT Mekasen, sareng PSHT Sampang sarang PSHT Bengkalan. Ya mek pola kan deki pas bisa cuduh PSHT kan bisa ki ya. Kan bede-bini teh ki Bapak. Nah, saya laki pendekar, si bini pendekar. Ketika malam pertama rosak kasur. Karena atarung kita kasur. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu bagus. Loh, sama dengan At-Taufik ini juga selain majelis salawat juga menjadi tempat perjodohan. Banyak tapangki majelis jodoh. Tahu nih ngaciling ke amah, ngaciling rok jalan, apa ngaciling majelis saling lirik-lirikan mata. Atau mungkin cinta pada pandangan pertama. Selanjutnya terserah Anda. Tahu nih, tapi memang banyak sekali yang jodoh. Bukan hanya dari jamaah, dari tim-tim At-Taufik juga banyak. Antara mungkin tim media dengan dengan SA sahabat At-Taufik Sampang. Kemudian sangat banyak sekali. Jadi ini juga ajang silaturahim. Begitupun PSHT ini mandar muga titik tempat untuk nyampung taleh silaturahim. Amin Allahumma. Saya tanya tadi pusatnya di Madiun. Berarti nikah menjadi perkumpulan para pendekar sudah se-Indonesia. Dan juga PSHT ini juga sudah masyhur di mana-mana. Bukan hanya di Madura. Tapi di mana-mana bahkan mungkin se-Indonesia ini sudah masyhur. Jadi cek mang-mang, cek ragu. Semua keilmuan yang sampean miliki ini, yang sampean dapatkan ini merupakan ilmu yang ada sanadnya, jelas tirakatnya dan juga insya Allah jelas barokahnya. Amin Allahumma amin ya rabbal. Titinggareng ni pola diri binian agak jemaat Taufik Hatiyah ada daftar KPS hati ya mayu asilat mayu nikah Hatiyah nikah janda nikah naman Hatiyah ada daftar KPS hati benda ka Ustaz Saiful Bahri Hatiyah insyaallah deki menjadi pendekar ada si bengal kamban. Bahwa gereng bini pada bisa apa lagi ereng laki gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak dari mereka apa sih tadi laki? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ini merupakan tempat-tempat yang memang untuk merajut tali silaturahim malah semakin erat, malah semakin kuat. Begitupun panjenengan bagian jamaah-jamaah laki bini pandai bisa along-polong Sideri Sampang, Mekasen, Sumeneb menjadi satu kesatuan dalam naungan bendera baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tenggula sareng panjenengan para hadirin, meskipun beda dalam hal apapun, majelis sholawatnya kada beda, pencak silatnya kada beda, lembaga pendidikan kada beda, organisasi juga kada beda, tapi yang paling penting di atas segalanya ini ada satu hal yang paling berharga yang tidak bisa dipisahkan. Apa? Kita menjadi satu kesatuan sama-sama umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antar pendekar dan yang lainnya itu saya harap untuk tidak saling bertengkar atau mungkin saling tawuran atau atokaran, tapi justru jadilah persaudaraan sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin, karena semakin banyak kancah insya Allah semakin banyak rezeki. Semakin banyak kancah semakin barokah kau di itunya sampai akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Makanya saya bangga kepada PS Hati ini, karena ini yang saya ingat menjadi satu-satunya dan pertama kalinya dari pencak silat yang ngundang majelis at-taufik. Berarti kuat dan kokoh persaudaraan dan persatuannya nih kah. Mau tak kuat kita agar ngonceng. Yakin apa yang mungkin saking sombongan satu dengan yang lainnya, saling bentoh satu dengan yang lainnya. Berarti kokoh persaudaraan PS Hati ini, dan saya harap untuk dipertahankan dan diteruskan kekokohan, kekompakan, kesolidan sampai pagi ila yaumil qiyamah. Siap Napantan? PS Hati siap apa tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para hadirat sebatan kaula amul jiaki. Mungkin sekitar saus dari batan kaula karena mereka ki minta selawatan tinggi. Ki lanjut selawatan tinggi. Masih semangat? Ki siap? Baik, silakan lanjutkan Ahmad Tumbuk dan yang lainnya. Ahmad Tumbuk boleh?